Pernahkah kau mendengar sebuah tragedi di mana warga yang sedang sholat dibantai? Pernahkah kau tahu tentang sebuah desa kecil di Lampung yang dibakar oleh tentaranya sendiri? Sejarah mencatat peristiwa ini dengan tinta merah darah. Tapi generasi sekarang hampir tidak tahu, karena sejarah ini sengaja dikubur. Inilah kisah Talang Sari, tragedi kemanusiaan yang disapu angin kekuasaan. Luka ini masih menganga, dan malam itu Indonesia kehilangan nuraninya. Tahun 1980-an, Orde Baru bukan sekedar rejim. Ia adalah penguasa langit dan bumi. Tak ada ruang untuk berbeda, apalagi jika berbeda keyakinan politik dan arah perjuangan. Di tengah ketakutan, muncul sekelompok orang yang ingin hidup sesuai syariat. Mereka membentuk komunitas sederhana di Talang Sari, Lampung, dipimpin oleh Warsyidi, seorang guru ngaji. Mereka tak bersenjata. Mereka bukan gerilyawan, tapi bagi negara, keinginan menegakkan nilai Islam dianggap makar. Maka aparat mulai mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerbu. Februari 1989, fajar belum datang. Udara desa masih dingin dan sunyi. Tapi dalam gelap, sekitar ratusan pasukan dari Kopassus dan Kodim sudah menyusun strategi. Mereka mengepung dusun Talang Sari, senjata lengkap, peluru tajam. Warga tidak tahu apa-apa. Mereka sedang sholat, tidur, atau mengaji. Tapi yang datang bukan cahaya pagi. Yang datang justru adalah kobaran api dan hujan peluru. Rumah-rumah dibakar, masjid diserbu, orang-orang ditembak saat berlari. Ada yang dikunci dalam rumah, lalu dibakar hidup-hidup. Jerit bayi, tangis ibu, dan teriakan takbir tenggelam dalam dentuman senapan. Talang Sari berubah menjadi ladang kematian. Pemerintah menyebut hanya 27 korban tewas, tapi Komnas HAM, saksi, dan para aktivis menyebut lebih dari 100 nyawa menghilang. Beberapa dibakar hidup-hidup, beberapa hilang dan tak pernah ditemukan lagi. Para perempuan trauma, anak-anak menjadi yatim seketika. Mereka yang selamat justru ditangkap, disiksa, bahkan dipenjara tanpa pengadilan. Mereka dituduh makar, padahal mereka hanya ingin hidup dalam keimanan.
Dan sampai hari ini banyak dari mereka masih menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Orde Baru menyusun narasi. Mereka sebut kelompok Warsidi sebagai ekstremis radikal. Mereka sebut Talang Sari sebagai sarang teroris. Tapi tak ada bukti bahwa mereka memiliki senjata. Tak ada peluru dari warga, hanya doa dan ayat suci. Negara menolak disalahkan. Jenderal tetap jadi pahlawan, padahal mereka sedang menembak rakyat sendiri, dan rakyat itu belum tentu bersalah, bahkan belum sempat membela diri. Saya sedang memasak, tiba-tiba rumah saya dibakar. Suami saya sedang takbir, lalu hilang sampai sekarang. Kami bukan penjahat. Kami hanya ingin hidup dengan damai. Kata-kata itu tak pernah masuk TV nasional. Tak pernah dicetak di halaman depan koran. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka tak punya pangkat, tak punya media, tapi mereka punya luka yang nyata, dan mereka masih hidup. Tapi kenapa tak ada yang mau mendengar? Talang Sari bukan hanya tentang darah, ia tentang keangkuhan kekuasaan. Ia tentang bagaimana negara bisa salah, tapi enggan untuk mengakui. Sejarah ini tak banyak diajarkan, tapi di sanalah tugas kita dimulai, untuk terus menyuarakan, untuk terus mengingat, agar generasi setelah kita tahu bahwa bangsa ini pernah menembak rakyatnya sendiri, dan semoga itu tak akan pernah terjadi lagi di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya. Terima kasih.